Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sela Ramadan dengan NIM 06021182227003, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya pada buku teks yang berjudul Bahasa Indonesia SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka menggunakan teori BSNP. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pengganti UAS pada mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Sebelumnya, yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD, Ibu Ernalida SPD MHum PhD, dan Ibu Halidatun Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Sebelum membahas hasil analisis, adapun identitas dari buku teks ini dengan penulis Rakma Subarna, Sofi Dewayani, dan C. Erni Setiawati. Penelaah Titi Harsyati dan Mujiza, penyelia Pusat Kurikulum dan Perbukuan, penyunting Tri Hartini, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4 Jakarta Pusat. Cetakan pertama tahun 2021 dengan ISBN 9786022442981 nomor jilid lengkap dan 9786022442998 jilid 1 dengan jumlah halaman 220 dan ukuran 25 cm. Teori BSNP ini adalah salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengontrol dan menilai kelayakan buku teks yang beredar di masyarakat. Terkait dengan penilaian kelayakan, buku teks BSNP ini membuat instrumen penilaian buku teks yang bisa digunakan dalam menganalisis kesesuaian standar buku teks. Nah, teori ini terdiri dari 4 teori, yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan. Di sini saya hanya menganalisis 2 teori saja, yaitu kelayakan isi dan penyajian, yang dimana kelayakan isi itu terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesesuaian materi dengan KI dan KD. Aspek yang kedua yaitu keakuratan materi, dan aspek yang ketiga yaitu materi pendukung pembelajaran. Lalu teori yang kedua yaitu penyajian. Nah, teori penyajian ini diuraikan menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu teknik penyajian, aspek yang kedua yaitu penyajian pembelajaran, dan aspek yang ketiga itu ada kelengkapan penyajian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode analisis kepustakaan. Pengumpulan analisisnya itu dengan cara melakukan analisis terhadap buku teks yang dibaca secara menyeluruh untuk ditelaah seluruh datanya yang merupakan data primer. Hasil analisis dengan menggunakan gradasi penilaian pada tabel yang pertama yaitu kelayakan isi. Persentasenya adalah 93,3%, yang dimana hasil persentase tersebut menyatakan bahwa buku teks ini dalam kelayakan isi sudah sangat baik. Selanjutnya, pada tabel kedua, hasil analisis penyajian yang menggunakan gradasi penilaian dengan persentase 86%, yang dimana hasil persentase tersebut menyatakan bahwa buku teks ini dalam kelayakan penyajian sudah baik. Berdasarkan hasil persentase tabel di atas, berikut pembahasan dari kelayakan isi. Yang pertama itu kesesuaian materi dengan KI dan KD. Dalam kurikulum Merdeka, istilah KI dan KD itu sudah diganti dengan capaian pembelajaran atau disebut dengan CP. Nah, dalam kesesuaian materi ini terbagi menjadi 3 subindikator, yaitu yang indikator pertama ada kelengkapan materi. Materi yang disajikan dalam buku teks ini mencakup teks deskripsi, puisi, teks prosedur, teks berita, buku fiksi dan non-fiksi, menulis surat. Nah, dalam buku teks ini mengenai kelengkapan materi itu sudah baik karena materi yang disajikan dalam setiap bab itu sangat mendukung untuk capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Lalu, indikator yang kedua yaitu keluasan materi. Dalam buku teks ini, para peserta didik itu diajarkan untuk mampu menganalisis, menyampaikan gagasan, menyampaikan pandangan dan arahan. Nah, pembahasan materi ini mencakup definisi, konsep, prosedur, contoh-contoh, dan latihan. Nah, dalam buku teks ini sudah baik dan luas untuk mendukung capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Lalu, indikator yang ketiga yaitu kedalaman materi. Dapat dilihat dari 6 bab yang sudah dikemukakan bahwa dalam buku teks ini materi yang disajikan itu sudah memenuhi kriteria kedalaman materi. Aspek yang kedua yaitu keakuratan materi.
indikator yang pertama yaitu kesesuaian konsep dan teori. Dalam buku teks ini, materi yang disajikan itu sudah akurat dan tidak menimbulkan ambigu ataupun kesalahpahaman dalam menghubungkan konsep dengan konsep yang lain dalam setiap bab. Nah, prinsip yang disajikan dalam buku ini selalu konsisten untuk mengajak para peserta didik untuk belajar membaca, menulis, menyimak, dan selalu dikasih tugas baik itu secara mandiri maupun berkelompok. Indikator yang kedua yaitu pemilihan contoh. Dalam buku teks ini mengenai contoh itu sudah baik dan mendukung materi yang disajikan. Dapat dilihat pada bab 4 halaman 105, 113 dan 114. Indikator selanjutnya yaitu pemilihan wacana, teks, gambar dan ilustrasi. Dalam buku ini mengenai wacana, teks, gambar dan ilustrasi yang dipaparkan dan disajikan dalam buku ini mendukung pemahaman dan akurat dengan setiap materi yang disajikan. Dan juga ilustrasi dalam buku ini tuh sangat menarik. Ilustrasi yang menarik dapat dilihat pada bab 1 halaman 49. Lalu indikator yang terakhir yaitu pelatihan, penugasan, dan penilaian. Dalam buku teks ini, setiap akhir bab itu selalu diberikan pertanyaan mengenai materi. Apakah sudah memahami materi yang sudah dipelajari pada bab ini? Dan dengan adanya latihan, siswa dapat mengasah pemahamannya mengenai materi. Soal-soal yang diberikan dalam buku teks ini tuh sangat mendukung siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Aspek yang ketiga dalam kesesuaian materi ini dengan KI dan KD yaitu materi pendukung pembelajaran. Indikator yang pertama yaitu kesesuaian dengan perkembangan iptek. Mengenai perkembangan iptek dalam buku teks ini tuh sudah sesuai dengan perkembangan sekarang. Contohnya dapat dilihat pada bab 6 halaman 176 dan 192 yang membahas tentang sosial media. Lalu indikator yang kedua yaitu kesesuaian fitur, contoh, dan rujukan. Buku teks ini memiliki fitur yang menarik dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Materi dalam buku teks ini juga banyak menggambarkan dan mencerminkan kondisi sekarang, seperti yang ada pada bab 6 yang membahas tentang sosial media. Selanjutnya indikator pengembangan wawasan umum. Dalam buku teks ini sudah memberikan wawasan umum yang berupa wawasan tentang jelajah Nusantara yang ada pada bab 1. Peserta didik itu diajak untuk mengetahui makanan khas daerah, keindahan alam di Indonesia, dan keunikan tempat. Indikator yang terakhir yaitu tidak mengandung unsur sara, haki, dan pornografi. Dalam buku teks ini tidak mengandung ataupun mempromosikan penistaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan, dan juga tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual, dan materi pada buku ini juga bebas dari konten pornografi. Dalam buku teks ini, materi yang digunakan sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada penghinaan, penyalahgunaan, ataupun penyebaran pandangan yang merendahkan kelompok agama. Selanjutnya analisis kelayakan penyajian. Yang pertama yaitu teknik penyajian. Dalam teknik penyajian ini terbagi menjadi 3 indikator, yaitu indikator yang pertama sistematika penyajian. Dalam buku teks ini yang berjudul Bahasa Indonesia SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka sudah memiliki pendahuluan, isi, dan penutup dari sebuah bab. Dalam buku ini bagian pendahulu itu sudah ditandai dengan definisi, daftar gambar, daftar tabel, dan ada apa di buku ini. Pada bagian isi ada contoh, tugas baik itu individu maupun kelompok. Pada bagian penutup ditandai dengan soal-soal latihan untuk menguji kemampuan siswa. Seperti pada bab 1 halaman 4 itu ditandai dengan adanya contoh teks deskripsi dan juga ada tugas individu pada bab 1 halaman 5 dan 18. Bukti lain itu dari bagian isi tidak hanya terdapat pada bab 1 saja, melainkan dalam bab-bab yang lain pun sama seperti bab 1. Lalu indikator yang kedua yaitu keruntutan penyajian. Dalam buku teks ini mengenai keruntutan penyajiannya sudah sesuai dengan adanya sampul buku, pokok bab buku, judul subbuku, isi, glosarium, daftar pustaka, indeks, serta lampiran biodata para penulis itu penulis tersusun secara berurutan dan tidak tumpang tindih. Indikator yang terakhir yaitu keseimbangan antar bab. Dalam buku teks ini materi yang disajikan dalam setiap bab itu sudah seimbang dengan penyajian materi. Dalam setiap bab membuat siswa aktif dalam proses belajar menemukan dan mengidentifikasi. Dalam setiap bab melibatkan siswa aktif untuk berkomunikasi satu sama lain. Aspek yang kedua dalam teori penyajian yaitu penyajian pembelajaran. Indikator yang pertama yaitu
secara mandiri untuk menentukan cara belajarnya dan dapat dilihat dari materi yang sudah disajikan bahwa buku ini tuh sudah memenuhi aspek yang mengharuskan buku untuk berpusat pada siswa. Lalu indikator yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan proses. Dalam buku teks ini, pembelajaran yang disajikan melalui aktivitas baik mandiri maupun berdiskusi yang mendorong siswa untuk meningkatkan perkembangan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Buku teks ini meningkatkan perkembangan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dan mencipta karya melalui aneka kegiatan yang menyenangkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa buku ini itu sangat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan dalam proses belajar. Lalu indikator yang terakhir yaitu memperhatikan aspek keselamatan kerja. Buku teks ini dalam keselamatan kerja belum bisa dikatakan layak karena dalam cerita yang disajikan yang berjudul Jelajah Wairebo pada bab 1 halaman 22 sampai 25 itu cerita ini menggambarkan desa Wairebo yang terletak di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Tetapi dalam cerita tersebut tidak ada peringatan keselamatan. Aspek yang terakhir dari kelayakan penyajian yaitu kelengkapan penyajian materi. Indikator yang pertama yaitu bagian pendahulu. Dalam buku teks ini sudah memuat cover, kata pengantar, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan subbab yang ada pada buku ini, petunjuk penggunaan yang berupa sajian isi buku dan daftar isi. Indikator yang kedua yaitu bagian isi. Dalam buku teks ini, penyajian bagian isi sudah memiliki indikator-indikator yang membuat gambar, ilustrasi, tabel, dan soal latihan dalam setiap bab. Lalu indikator yang terakhir yaitu bagian penutup atau bagian akhir. Dalam buku teks ini sudah memiliki indeks, glosarium, daftar pustaka, daftar buku rekomendasi untuk kelas 7, biodata penulis, biodata penelaah, biodata penyunting, biodata pengarang visual, biodata ilustrator, dan biodata penata letak. Sehingga pada bagian penutup dalam buku teks ini sudah dapat dikatakan sudah lengkap. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka ini sangat layak digunakan dan dijadikan bahan media pembelajaran bagi para siswa. Dari segi sisi, buku teks ini memiliki persentase kelayakan sangat baik atau sangat layak. Dari segi penyajian, buku teks ini juga memiliki kelayakan yang sama seperti kelayakan isi, yaitu sangat layak atau sangat baik. Nah, kelayakan buku teks ini yang berjudul Bahasa Indonesia SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka ini masuk dalam kategori sangat layak dari segi kelayakan isi dan penyajian berdasarkan persentase kelayakan yang ditetapkan oleh BSNP. Baik, itu tadi pemaparan hasil analisis saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wisuda tanpa kekasih.